Halo semuanya, jadi video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Consumer Behavior UMN. Di video ini, kelompok kami akan membahas tentang Zoom, bisnis yang sedang booming saat pandemi COVID-19. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang permasalahan dalam penggunaan Zoom yang akan mempengaruhi perilaku konsumen dan juga teori yang relevan yang dapat digunakan untuk mendukung dalam menjelaskan permasalahan tersebut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Zoom Cloud Meeting. Jadi Zoom Cloud Meeting itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk menunjang aktivitas meeting atau diskusi tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, penggunaan Zoom ini akhir-akhir ini meningkat karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat aktivitas individu maupun organisasi itu menjadi terganggu karena adanya kebijakan yang diterapkan yaitu social distancing yang memunculkan istilah work from home atau kerja dari rumah dan school from home yaitu belajar dari rumah. Nah, keadaan demikian memberikan tekanan pada individu maupun organisasi untuk mencari alternatif agar aktivitasnya itu tetap berjalan dengan lancar. Nah, salah satu alternatif yang digunakan itu yaitu Zoom Cloud Meeting. Namun dalam penggunanya ini akhir-akhir ada isu mengenai kebocoran data pengguna Zoom yang akan mempengaruhi atau memberikan dampak pada faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk tetap memilih dalam menggunakan Zoom ini. Nah, untuk bisa menjelaskannya, kita bisa melakukan beberapa pendekatan dengan menggunakan teori consumer behavior. Di sini kami menggunakan 3 teori, yaitu consumer motivation, consumer learning, dan consumer perception. Jadi, consumer motivation itu untuk melihat apa yang menjadi motivasi konsumen untuk memilih menggunakan Zoom. Apakah motif tersebut bersifat rasional atau bersifat emosional. Lalu untuk consumer learning, untuk mengetahui proses di mana individu mendapatkan pengetahuan tentang beli dan konsumsi dan berdasarkan pengalaman tersebut digunakan untuk keputusan pembelian yang akan datang. Nah, apakah konsumen dalam menggunakan Zoom ini termasuk cognitive learning atau termasuk behavior learning? Lalu untuk consumer perception itu untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen untuk ketika mengetahui kasus kebocoran data dan adanya kemungkinan muncul aplikasi telekonferensi lain yang lebih unggul yang akan mempengaruhi consumer imagery, di mana konsumen itu memiliki pandangan yang baik terhadap brand aplikasi Zoom tersebut sehingga kembali menggunakan aplikasi tersebut walaupun di luar jam kerja ataupun sekolah. Pernah, malahan sering. Tahu kok, pernah pakai juga. Zoom pasti kenal, pasti pernah pakai juga karena kuliah di UMN, pasti kuliahnya pakai Zoom. Zoom itu bukan hal yang asing lagi ya bagi kita karena Ya, kenal dan sering gunain. Ya, kalau Zoom sih pertama-tama sih bingung karena kan ini kan Zoom kan kayaknya baru kan di mata anak-anak kampus gitu. Tapi lama-kelamaan ya mudah sih dipakainya. Kalau menurut saya, penggunaan aplikasi Zoom tuh gampang sih. Zoom tergolong mudah sih untuk digunakan pertama kali dan cukup fleksibel juga untuk digunakannya. Tiap orang juga bisa pakai dengan gampang, mau pakai lewat laptop ataupun mau pakai lewat handphone juga bisa sih. pendapat saya kalau pakai Zoom awal-awal ini pasti susah ya karena kan Zoom itu kan baru, jadi agak sulit untuk mengoperasikannya, apalagi ada fitur-fitur yang asing bagi kita kayak share screen gitu kan asing. Tapi kok udah dari waktu dipakai udah enggak lagi sih, malah saya lebih nyaman pakai Zoom.
Untuk interface sih sebenarnya mudah dipahami. Untuk belajar menggunakan aplikasi Zoom itu juga cepet sih. Kayak pakai menitan tuh udah langsung ngerti lah tools-toolsnya apa aja. Mudah sih, mudah diakses buat semua kalangan usia juga. Kuliah pernah wawancara sama salah satu hotel di Jakarta, pernah itu waktu kemarin. Sama kemarin ada kayak turnamen e-sport online, itu juga pakai Zoom, untuk tatap mukanya. Saya sih biasanya buat kegiatan perkuliahan, terus meeting-meeting sama teman lewat Zoom gitu sih. Kuliah biasa juga dipakai untuk rapat kegiatan, rapat himpunan, biasa juga untuk kerja tugas bareng, gitu sih. Kegiatan kuliah, sama kalau misalnya ada organisasi untuk kegiatan rapat gitu. Itu sih. Kuliahan, terus organisasi, terus biasanya juga kalau Zoom call sama klien atau ada rapat-rapat lain di luar perkuliahan. Tapi overall sih perkuliahan sama pekerjaan. Meetingnya nggak bisa lama, jadi kayak kebatas waktu gitu. Kalau secara aplikasinya sendiri, saya nggak ada kendala sih, karena pemakaiannya gampang menurut saya. Tapi dari luar sih, kayak misalkan kayak jaringan atau kuota, kayak gitu doang sih. Keterbatasan waktu sih, harus yang premium kan baru bisa. Terus kuota yang perlu banyak juga untuk digunakannya. Paling itu sih 2. Kalau dari Zoom-nya itu belum pernah ya, karena paling dari faktor-faktor eksternal aja sih. Paling kayak internetnya kurang ini, sama kalau device laptop kita itu kurang memadai, jadi dia sering crash gitu. Jadi sisanya lebih ke eksternal sih, ke internetnya belum pernah. Kalau kendala paling ngaruh internet sih, soalnya berasa banget kalau misalnya pakai Zoom tuh lebih sering nge-lag dibandingkan kalau pakai aplikasi lain. Karena misalnya buka YouTube lancar-lancar aja, tapi pas di Zoom tuh suka tiba-tiba putus-putus. Itu nggak ngerti juga sih kenapa. Tapi permasalahannya itu sih. Karena Zoom pertama fitur background-nya kan bisa lu ganti-ganti kan sesuai mau lu kan. Lu bisa custom background-nya. Itu kelebihannya pertama. Dan yang kedua ini sistem record di Zoom nggak seribet sistem record di aplikasi yang lain. Jadi kalau mau kayak ada bukti recordnya lebih enak di Zoom. Karena rata-rata sekeliling saya tuh pakai aplikasi Zoom gitu. Jadi nggak tahu kenapa sih kayak nular-nular aja gitu satu sama lain. Mungkin pertama karena stabil koneksinya ya, kestabilan koneksi dibandingin Skype jauh lebih bagus Zoom. Terus juga untuk tampilan interface-nya jauh lebih enak Zoom sih dibandingin mau Google Meet sih ya, karena Google Meet agak ngacak ya, jadi itu yang salah satu kekurangannya ya. Itu sih mungkin. Kembali lagi kan kita dari kampus ya. Dari kampus itu memang sudah dihimbau untuk menggunakan Zoom untuk kegiatan perkuliahan. Nah, dan itu juga Zoom itu merupakan yang pertama kali diperkenalkan. Sebelum itu saya nggak tahu itu ada Google Meet atau ada apa. Yang pertama kali diperkenalkan itu Zoom, makanya Zoom. Mungkin kalau misalnya dibandingin sama Google Meet sama Skype, Skype itu udah dari dulu banget kan. Dan kalau setahu aku sih dia emang susah kalau misalnya dipakai untuk grup call yang lebih dari berapa puluh orang gitu. Karena kan sekarang online meeting atau online class itu kan buat menampung orang-orang yang cukup banyak kan yang harus ditampung di offline. Terus kalau misalnya Google Meet, mungkin kekurangannya ya gak tau juga sih kenapa orang-orang lebih pakai Zoom. Mungkin karena udah booming di awal, jadi lebih terdengar namanya di orang-orang banyak. Kayak background tuh kayak lebih rapi aja kelihatan ada background belakangnya. Dan reaction nih sering dipakai juga, ada emote reaction. Jadi kita tanpa bersuara orang tahu reaksi kita gimana, kayak fitur emojinya gitu. Mungkin ya dari chatbox-nya, terus dari video call-nya gitu-gitu sih. Penting sih virtual background sih, supaya biasanya kan
kita aktivitas biasa di ruang yang ada banyak orang, ada virtual background, cukup membantu sih untuk bisa mengurangi noise lah kalau orang lagi ketemu, biasa lihat terganggu lah kalau lihat video kita. Jadi kalau virtual background berguna banget. Kita bisa share screen ke orang lain, share screen untuk biar bisa lihat bareng-bareng. Dan itu ada apa lagi ya? Paling itu aja sih, paling background juga. Virtual background itu kan bisa pakai privasi kita lah untuk Screen mungkin kayaknya itu paling penting. Kalau di pribadi gue sih gue nggak takut karena mau bocor gimana pun, karena kan aplikasi data yang kan gue loginnya pakai akun Google kan. Kalau seandainya datanya bocor dan akun gue diambil orang, kan di Google gue ada pemberitahuannya juga. Kecuali kalau lu masuknya pakai pakai akun lain gitu, itu masih bisa dibobol sama orang. Kalau sih gitu. Kalau saya pribadi sih enggak sih. Bukan ya, tapi kita tahu perlu sebenarnya, jadinya lebih ke keperluan, kewajiban harus pakai ini ya, yang mau nggak mau ya udah kita tetap lakuin aja. Terus juga akhirnya kan Zoom juga sampai katanya udah diperbaikin, ya udah kita tetap pakai. kesadaran dari kita Zoom-nya itu sendiri ya. Jadi kalau bagi saya itu nggak gitu ini sih, nggak gitu masalah sih. Yang penting paling Zoom-nya sendiri lebih mempercepat keamanannya lah. Karena kan apalagi masa pandemi ini kan makin banyak orang yang pakai Zoom. Enggak sih, soalnya kalau misalnya nggak pakai Zoom juga bingung mau pakai apa lagi, karena kan emang di aja udah disediainnya aplikasi Zoom kan, nggak mungkin kalau misalnya menghindari total Zoom gitu, nanti nggak kuliah dong. Jadi ya udah, nggak takut sih, biasa aja. Karena di sekarang kan semuanya serba online. Jadi kayak aplikasi Zoom ini berfungsi lah buat gue, kayak kalau gue nanyain tugas kerja kelompok langsung tatap muka, langsung jadi diskusi bareng-bareng. Kan kalau cuman voice kan juga kayak kurang gitu, harus lihat tatap muka langsung secara langsung gitu. Mempermudah banget sih, ngebantu banget ada aplikasi kayak gini Zoom. Iya lumayan sih menurut saya. Kira-kira ada nggak sih apalagi apalagi di masa-masa online kayak gini. Kalau Zoom kayaknya udah cukup sih, udah cukup bagus karena semua orang rata-rata udah punya ya. Kalau kita mau pakai aplikasi lain lagi, susah lagi nunggu-nunggu mereka download lah dan sebagainya, harus belajar ulang lagi. Itu sih paling. Jadi satu keunggulannya sih karena udah banyak orang yang pakai. Hampir 1,5 tahun ya saya pakai Zoom itu udah cukup sih. Udah ada kendala lagi lah, udah komplit lah istilahnya. Karena kan dari fitur share screen, dari backup room, dari fitur-fiturnya udah lengkap banget lah. Jadi kalau penggunaan aplikasi lain sih paling kalau memang diperlukan aja sih. Kalau menunjang menunjang pembelajaran sih udah cukup menunjang, karena udah banyak fitur-fitur kayak chat, bisa lihat participants juga, bisa share screen, bisa record, bisa kasih reaction. Fiturnya yang mendukung lah. Cuma itu tadi sih, tetap aja kan kalau aplikasi yang pakai internet pasti ada permasalahan internet kan. Jadi mungkin karena ping-nya beda-beda jadi suka delay atau gimana. Terus kalau misalnya aplikasi yang lebih bagus, sebenarnya kalau buat video call paling bagus itu menurut saya pribadi tuh Skype. Skype tuh paling bagus karena dari kualitas video juga jernih, terus lebih lancar, lebih nggak ada gangguan. Cuma kalau misalnya disuruh pindah ke Skype, ya nggak mau juga sih. Soalnya kalau Skype yang di telepon agak ribet. Tergantung situasinya. Kalau seandainya misalnya kayak dari gue punya kerjaan nih kan, dan perusahaan gue itu mau pakainya aplikasi yang baru, nggak mau Zoom, ya udah gue turutin, gue pakai aplikasi yang baru. Tapi kalau seandainya terserah gue mau pakai aplikasi mana, gue tetap pakai Zoom karena udah enak aja gitu pakai Zoom gitu. Walaupun ya terbatas karena waktunya gitu. Enggak, karena pemakaian Zoom itu udah mudah banget sih. Kalau lebih baik pasti coba sih, tetap coba dulu, dan terus dibandingin sih dengan Zoom. Kalau itu tergantung lagi dari aplikasinya ya. Kalau misalnya
aplikasinya itu lebih inovatif dari Zoom, mungkin bakalan pindah ke aplikasinya itu. Iya, tergantung dari perkuliahan emang udah di settingnya dikasihnya Zoom. Jadi kalau misalnya pindah ke aplikasi lain untuk perkuliahan itu agak nggak mungkin juga. Cuma mungkin kalau misalnya ada aplikasi yang baru bakal lebih sering dipakai di luar perkuliahan sih. Jadi kesimpulan kelompok kami mengenai penelitian terhadap aplikasi Zoom Cloud Meeting ini, perlu responden kami yang merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Multimedia Nusantara dan beberapa kampus lainnya, mereka mengenal dan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini sebagai wadah mereka untuk melakukan perkuliahan secara online maupun kegiatan lainnya seperti mengerjakan tugas bersama teman, lalu melakukan meeting untuk kegiatan kampus, maupun keperluan untuk untuk sekedar hangout dengan teman-teman di luar jam perkuliahan. Lalu alasan responden kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini karena mereka merasa bahwa aplikasi Zoom Meeting ini mudah untuk digunakan dan juga fleksibel karena aplikasi Zoom Meeting ini bisa digunakan di laptop maupun di smartphone mereka. Selama responden kami menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini, tentunya mereka juga mengalami beberapa kendala. Salah satu kendalanya itu adalah keterbatasan waktu yang diberikan oleh aplikasi Zoom Meeting ini. Karena responden kami yang rata-rata tidak memiliki akun premium, mereka merasa durasi yang diberikan Zoom tergolong singkat. Jadi setiap kali mereka sedang melakukan meeting, mereka harus membuat room baru karena durasi yang diberikan habis. Karena itu responden kami menginginkan agar Zoom lebih memberikan waktu lebih panjang lagi untuk para penggunanya yang tidak menggunakan aplikasi Zoom Premium. Lalu terkait dengan kebocoran data yang terjadi di Zoom beberapa waktu lalu, beberapa responden kami merasa tidak masalah dengan kejadian tersebut. Namun ada satu dari responden kami yang awalnya mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi Zoom tersebut, namun karena kewajiban untuk harus menggunakan Zoom, responden kami ini memilih tetap untuk menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk keperluan perkuliahan. Di samping itu semua, responden kami merasa puas dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini karena mereka merasa aplikasi Zoom Meeting ini nyaman dan mudah untuk digunakan. Namun ketika kami menanyakan kepada responden kami bagaimana jika ada aplikasi baru yang lebih bagus lagi dibandingkan Zoom, para responden kami mengatakan bahwa mereka akan mencoba terlebih dahulu aplikasi baru tersebut. Jika mereka merasa aplikasi tersebut lebih baik dibandingkan Zoom, mereka akan pindah. Namun, jika mereka merasa bahwa aplikasi Zoom ini lebih baik daripada aplikasi yang baru tersebut, mereka akan beralih kembali untuk menggunakan Zoom Meeting.